Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur mari kita senantiasa panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberinya kesempatan untuk bertemu kembali di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dari rekan calon guru penggerak angkatan 8 Ibu Nur Dahlia SPD. Jadi tentunya dengan harapan semoga kegiatan ini bisa kita ikuti dengan seksama, bisa berjalan dengan lancar, dan yang lebih penting lagi adalah apa yang disampaikan pada pagi hari ini bisa kita implementasikan di lingkungan sekolah kita tercinta SMP Negeri 7 Kota Bima. Baik Bapak Ibu guru sekalian, untuk membuka acara ini marilah kita sama-sama membaca lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang dalam hal ini akan dipandu oleh rekan kita Ibu Kurnia Citrawati SPD. Kepada seluruh Bapak dan Ibu guru dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Siap? Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak dan Ibu silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 7 Kota Bima yang dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan Ibu Dr. Randa Siti Rahma. Kepada Ibu Siti Rahma kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, marilah kita mengirimkan salam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini, yang senantiasa membimbing kita dengan dinul Islamnya, sehingga kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang haram dan mana yang halal. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami ingin menginformasikan bahwa Ibu Kepala Sekolah kita pada kesempatan ini tidak bisa hadir bersama kita karena beliau ada kegiatan di Gedung Seni Budaya. Makanya pada kesempatan ini saya sendiri ditugaskan untuk mewakili beliau untuk memberikan 1-2 kata sebagai kata sambutan dalam kegiatan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya aktif yang disampaikan oleh Ibu Nur Dahlia, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 7 Kota Bima. Pertama tentu saja ucapan terima kasih kepada Ibu Nur Dahlia yang sudah mewakili sekolah kita dalam kegiatan rekrut calon guru penggerak pada angkatan 8 ini. Walaupun pada angkatan kemarin, angkatan 3, untuk SMP 7 itu sudah ada 2 orang guru yang sukses, ya, yang sudah sukses ya menjadi guru penggerak, yaitu Ibu Maria Ulfa dengan Bapak Muhammad Al-Furqan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya guru-guru penggerak ini, maka SMP 7 itu ya dalam mengembangkan kualitas pembelajaran yang ada di SMP 7 itu akan bergerak dan tergerakkan, begitu ya Bu ya? Iya. Apalagi yang berhubungan dengan penerapan budaya aktif. Budaya aktif ya, positif ya, budaya positif. Penerapan budaya positif di sekolah ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Ya. Budaya positif adalah budaya-budaya yang baik yang harus kita kembangkan di sekolah. Iya. Dengan tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. Oleh sebab itu, ya kami sangat berharap sekali setelah adanya diseminasi ini akan ada, atau bahkan kita semua akan mendapatkan manfaat dari ini semua, akan terinspirasi dari informasi-informasi yang disampaikan oleh Bu Dahlia ini kepada kita semua, yang akhirnya itu akan kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar kita di sekolah. Jadi dalam penerapan budaya positif ini, yang paling penting bagi kita itu, dan pertama yang saya rasa adalah unsur keteladanan. Teladan itu penting, dan keteladanan itu harus ditampilkan oleh Bapak dan Ibu guru, terutama untuk Bu Dahlia.
Kita jangan hanya bisa memaparkan konsepnya secara manis, akan tetapi kita tidak bisa menerapkan perilaku itu kepada teman-teman atau kepada siswa kita. Jadi unsur keteladanan itu sangat penting Bapak dan Ibu guru. Mari sebelum kita mengharapkan anak-anak itu memiliki perilaku berupa tutur kata dan perilaku dan tutur kata yang baik, maka sebelumnya kita harus mampu menampilkan, memberikan contoh teladan kepada anak-anak berupa sikap dan perilaku yang baik, terutama perilaku disiplin. Perilaku disiplin. Disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam waktu, itu sangat penting dan penting sekali. Dengan begitu, kalau kita sudah mampu memberikan contoh teladan bagaimana cara berpakaian yang baik, yang sopan, yang santun, maka setelah itu kita baru kita bisa berharap bahwa anak-anak didik kita itu memiliki cara berpakaian yang baik, yang rapi, yang sopan, dan yang santun itu. Begitu juga dengan disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mari kita contohkan dulu dengan datang ataupun pulang sekolah, ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya. Dengan begitu kita berharap anak-anak juga seperti itu, sehingga diharapkan ke depannya lagi tidak ada lagi anak-anak yang suka bolos. Tapi itu ya kuncinya, kita sebagai guru juga harus bisa menunjukkan bahwa kita masuk dalam kelas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian di dalam kelas juga kita berusaha untuk mengajar dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kita juga pulang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, mudah-mudahan setelah kita menunjukkan contoh dan teladan seperti itu, anak-anak juga insya Allah bisa mengikuti kita. Jadi Bapak dan Ibu, ya, untuk penerapan budaya positif di lingkungan sekolah harus dimulai dengan diri kita sendiri, yaitu bagaimana kita memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita, sehingga ketika penerapan budaya positif ini bisa kita lakukan di lingkungan sekolah, maka tentu saja imbasnya adalah bisa menghasilkan peserta didik generasi yang bermartabat. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mengambil nilai-nilai dari aktivitas ini untuk kita terapkan di kegiatan belajar mengajar yang tujuannya adalah untuk memajukan, untuk mengembangkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Anda Siti Rahmah. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Dahlia SPD. Kepada Ibu Nur Dahlia kami persilahkan. Izin Ibu Wakasek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, nikmat kesempatan dan kesehatan dari beliaulah sehingga kita semua masih bisa hadir di tempat di ruang guru SMP 7 Kota Bima ini guna menyaksikan pemaparan dari saya dalam kegiatan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Wakasek Kesiswaan, Ibu Dra Siti Rahma yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada Mada untuk menyampaikan materi tentang budaya positif ini. Dan terima kasih juga pada ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu Guru SMP 7 Kota Bima yang masih senantiasa hadir meluangkan waktu menghadiri kegiatan diseminasi ini. Baik Bapak Ibu, adapun judul diseminasi yang akan Mada sampaikan pada kesempatan yaitu tentang berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya, walaupun Mada duduk di depan kita di sini, bukan berarti Mada memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih dari kita doang. Tetapi di sini Mada hanya berbagi pengalaman dan ilmu yang Mada dapatkan selama saya memperoleh materi-materi yang didapatkan dari kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Dalam hal ini ada mewakili SMP 7 Kota Bima di angkatan 8 ini sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kota Bima. Baik, adapun tujuan dari materi yang Mada sampaikan ini yaitu agar dapat warga sekolah dapat menerapkan budaya positif di sekolah melalui konsep yang pertama, budaya positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian apa itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian kita mengetahui bagaimana itu keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tujuan berikutnya yaitu restitusi. Di sini nanti akan diuraikan ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, dan yang terakhir yaitu restitusi atau pendekatan segitiga restitusi. Di sini ada pertanyaan tematik sebelum saya lanjut ke materinya. Saya ingin tanyakan yang pertama kepada Bapak Ibu Guru. Adakah peraturan kelas yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru? Ada. Pastinya ada Bapak Ibu Guru ya. Ya. Kemudian siapakah yang membuat peraturan kelas tersebut? Wali kelas bersama peserta didik. Betul. Peraturan guru dan sekolah. Baik. Kemudian bagaimana pelaksanaan peraturan kelas tersebut? Ya, peraturannya kadang dilaksanakan, kadang tidak. Nah, jika peraturan kelas itu dilanggar, apa yang Bapak Ibu perbuat kepada anak didiknya? Tentunya di sini peraturan kelas tujuannya untuk siapa? Kita buat peraturan kelas itu untuk siswa. Kalau peraturan kelas itu dilanggar, apa yang sering Ibu Bapak lakukan terhadap muridnya? Memberi hukuman atau denda. Oke Bapak Ibu Guru. Nah dari situ mari kita sama-sama nyimak seperti apa sih budaya positif dan nilai kebajikan universal itu. Apakah setelah kita mengetahui tentang budaya positif ini, apakah masih berlaku peraturan kelas dan hukuman itu? Nah mari kita simak Bapak Ibu Guru. Baik, budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal.
Apakah makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Namun dalam budaya kita, umumnya kita orang Indonesia dan khususnya kita di sini, khususnya kita di SMP 7, kebanyakan memaknai bahwa kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu mulia. Adapun nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 mengatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Sedangkan menurut Diana Golson 1998, ia mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Maksudnya motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri atas kesadaran diri. Baik. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apalagi sekarang semua sekolah itu menginginkan siswa-siswa kita menjadi siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum baru kita. Itu kurikulum merdeka, tujuannya, goalnya itu ke sana, yaitu membentuk murid Indonesia yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Di sini yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itulah profil pelajar Pancasila. Kemudian, tadi dari sebelumnya saya bertanya kepada Bapak Ibu guru tentang peraturan kelas tadi. Nah, inilah kalau peraturan kelas tadi dilanggar pasti ada Bapak Ibu guru ada yang jawab ya, akan mendapatkan hukuman. Tentunya hukuman itu dari murid kita sendiri kan. Kalau peraturan kelas kita buat untuk murid dan kita memberikan hukuman kepada murid jika mereka melanggar peraturan yang sudah dibuat. Nah, apa sih hukuman, teori motivasi dan penghargaan serta restitusi? Nah, baik. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yang mendasari atau yang memotivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi berikutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain dan institusi. Dan yang ketiga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang pertama dan kedua ini adalah termasuk motivasi eksternal, di mana yang memotivasi perilaku manusia itu berasal dari luar. Contohnya tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau tidak ingin mendapatkan hukuman. Di sini bisa dibilang ada sedikit keterpaksaan. Manusia melakukan atau memiliki perilaku atau bertingkah laku yang baik itu atas dasar untuk menghindari hukuman, kemudian dan ingin mendapatkan imbalan. Dan motivasi ketiga yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini
termasuk ke dalam motivasi internal. Inilah motivasi internal inilah yang merupakan tujuan utama budaya positif itu. Apa Bapak Ibu guru kenal siapakah orang ini? Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak pendidikan kita dan beliaulah yang mendasari adanya pendidikan yang menghampa pada anak itu. Baik, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam membuat atau memerintah diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, penghargaan itu bukan semata-mata untuk membuat diri memperoleh kebahagiaan, tetapi terkadang hukuman penghargaan itu seperti dihukum ya. Ada beberapa yang dialami oleh manusia, dia memperoleh penghargaan tetapi merasa diri dihukum. Salah satu ada beberapa di sini yaitu dihukum oleh penghargaan antara lain pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, artinya penghargaan di sini bersifat menghukum. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan juga dapat mengurangi motivasi intrinsik. Sebelum ada lanjut ke slide berikutnya, Made ingin tanyakan, bagaimana menurut Bapak Ibu dari kalimat-kalimat ini, mana yang termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, kalimat pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Karena ini kalimat yang diminta untuk dicatat ini karena kita menganggap murid itu terlambat dan guru meminta murid untuk mencatat. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan hal seperti ini? Pernah. Nah, bagaimana pilihannya? Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, bagaimana? Ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Nanti jawabannya. Ya. Kita kunci ya, jawabannya hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada 2. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Gimana ini? Konsekuensi. Oke. Kita lock. Kemudian kalimat keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi apa? Konsekuensi. Terus, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke. Nah, sekarang kita lihat jawabannya Bapak Ibu guru, apakah benar semua? Baik, Bapak Ibu, dari kalimat-kalimat tadi inilah jawabannya. Ya, 100 untuk guru-guru SMP 7 guru TK. Ternyata alhamdulillah semua guru-gurunya bisa memahami apa itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi, dan pastinya dari pengimbasan rekan-rekan guru CGP angkatan 3 kemarin sehingga inilah implementasinya. Salah satu contoh, kita semua bisa menerapkan dan membedakan mana yang termasuk hukuman dan konsekuensi. Oke. Baik, Bapak Ibu guru,
Apakah ada muncul pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Apa sih perbedaan dari hukuman dan konsekuensi itu? Ada yang mau tahu? Oke, baik. Mada akan munculkan slide-nya. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi tersebut? Nah, inilah perbedaannya Bapak Ibu guru yang hebat. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian hukuman juga membuat anak sakit fisik maupun psikis. Yang paling berbahaya itu sakit psikis ya, karena dia akan terkena sepanjang hayatnya. Jadi kita sebagai guru berusahalah untuk bisa menjauhi hukuman yang bersifat psikis. Kalau hukuman yang bersifat fisik bisa diobati, tetapi kalau udah mengena ke fisik, ke psikis, ya bahaya. Masih untung murid-murid kita tidak memiliki dendam kusumat, Bapak Ibu. Baik. Berikutnya hukuman adalah bisa berefek anak itu akan membenci kedisiplinan, dan hukuman juga bersifat paksaan. Hukuman juga dapat mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, dapat membentuk konsep diri yang buruk. Hukuman juga membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Terus hukuman dapat berefek kepada murid kita, membuat mereka bisa marah, terus mereka bisa memiliki rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak dapat menghargai disiplin. Terus konsekuensi juga merupakan stimulus tanggapan. Konsekuensi dapat mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsekuensi bisa membentuk konsep diri yang baik. Anak dapat belajar untuk mematuhi peraturan. Konsekuensi juga bersifat kehilangan hak, tapi ini dalam bentuk sementara. Anak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Disiplin positif berikutnya yaitu terkait restitusi. Apakah Bapak Ibu guru sering mendengar kata restitusi? Sudah. Baik, inilah tadi Bu Rahma menanyakan apa sih restitusi itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan restitusi menurut Gosen 2004. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Dalam hal ini adalah tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah solusi dari masalah. Tentunya misalnya murid membuat suatu masalah, kemudian dia bisa menemukan solusinya sendiri, tentunya dengan didampingi oleh guru. Jadi di sini juga guru berperan bagaimana menggali apa penyebab dari permasalahan yang dihadapi murid, dan di akhirnya murid itu akan mendapatkan solusi yang muncul dari dirinya sendiri. Ya, baik. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi yang pertama, ciri yang pertama yaitu restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, dimana agar murid tidak mengulangi lagi apa yang mereka lakukan atau kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian ciri berikutnya itu memperbaiki hubungan.
Terus restitusi juga merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Ciri yang terakhir, restitusi adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terkadang kita sering menemukan siswa kita, murid kita, setelah dia melakukan kesalahan, dia pasti merasa minder dari temannya yang lain. Apalagi kita sebagai guru langsung menindak anak di hadapan teman-temannya yang lain. Sudah pernah melakukan seperti itu Bapak Ibu guru? Tidak ya, yang jelas tidak pernah kalau guru SMP 7. Pasti akan memanggil anak itu dan ya duduk berdua 4 mata untuk memecahkan masalahnya. Oke. Berikutnya, disiplin positif berikutnya yaitu terkait keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas, apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi kebetulan ini adalah tahun ajaran baru dan kita apalagi untuk guru kelas 7 ya semuanya, pokoknya semuanya kalau bisa kita upayakan di hari pertama kita berhadapan dengan murid kita dalam kegiatan pembelajaran, kita bikin keyakinan kelas itu sebagai sebagai cermin bagi guru dan siswa di saat kegiatan untuk aktivitas pembelajaran berikutnya. Ya, untuk dari keyakinan kelas ini akan kalau dilakukan secara kontinu terus-menerus maka akan memunculkan budaya positif. Tidak hanya di kelas kita saja Ibu Bapak guru, tetapi akan lebih luas menjadi budaya positif di sekolah kita. Jadi apa yang kita lakukan salah satunya yang difasilitasi sebagai calon guru penggerak ini, kita berusaha untuk bagaimana menciptakan atau membentuk karakter murid kita ini yang memiliki karakter baik sesuai dengan tadi profil pelajar Pancasila itu salah satunya dengan langkah membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini dia berawal dari kesepakatan kelas. Kayak yang Mada bilang tadi, diusahakan di awal pertemuan itu kita membuat kesepakatan kelas bersama. Maksud kata bersama di sini adalah kesepakatan antara kita guru dan murid. Karena beda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman tadi bersifat sedikit memaksakan karena peraturan itu datang dari satu pihak. Misalnya peraturan kelas dari gurunya, peraturan sekolah dari atau tertib sekolah itu dari sekolah tanpa mendengarkan ide atau pendapat dari murid. Sedangkan kesepakatan kelas ini kita mendengarkan juga apa unek-unek dari murid kita, apa yang mereka inginkan terhadap suasana kelas, agar suasana kelas kita itu selama KBM berjalan dengan lancar, aman, nyaman. Kemudian akan timbul rasa saling menghormati, menghargai dan menyayangi antara murid yang satu dengan yang lainnya, juga terhadap gurunya. Nah, untuk kesepakatan peraturan kelas ini perbedaannya, tapi kita upayakan semoga kita bisa menerapkan kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, peraturan kelas adalah sesuatu yang harus ditaati atau dipatuhi di dalam kelas supaya proses belajar mengajar berlangsung dengan lancar. Nah, Bapak Ibu, akan muncul pertanyaan dari kita semua. Kenapa sih tidak peraturan saja atau kenapa sih tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, dari sini di mana
keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, lebih maksimal kita menjalankan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena peraturan kelas itu bersifat memaksa dan anak akan melakukan berusaha tidak melanggar peraturan kelas itu bukan beralasan dari yang muncul dari intrinsik mereka atau kesadaran diri mereka, tetapi mereka takut seperti tadi motivasi manusianya, takut dihukum lah, takut untuk mendapatkan takut untuk dimarahi, atau terkadang mereka melakukan sesuai peraturan itu untuk mendapatkan hadiah yang sebenarnya itu sangat-sangat tidak istilahnya di sini kurang mendidik. Peraturan itu muncul dari satu pihak saja, yaitu dari Bapak Ibu guru, bukan dari siswanya juga. Sedangkan keyakinan kelas ini terbentuk dari kesepakatan antara guru dan siswa. Karena nanti jika mereka ingin melakukan sesuatu yang bersifat negatif, anak-anak akan lebih mengingat kesepakatan kelas apa yang sudah mereka sepakati sebelum-sebelumnya. Jadi kesepakatan juga tidak memaksa, karena kesepakatan ini berasal dari keinginan, kebutuhan murid-murid kita juga. Sedangkan peraturan itu hanya dari satu pihak, yaitu guru, dan sifatnya sangat memaksa. Di sini ada lingkaran Bapak Ibu guru. Yang pertama di tengah-tengah itu ada peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian lingkaran yang agak luar yaitu lingkungan positif, dan berikutnya adalah budaya positif. Apa sih maksud dari lingkaran-lingkaran ini Bapak Ibu guru? Yang pertama, lingkaran kecil itu terkait peraturan kelas, dia lingkupnya kecil. Hanya ruang gerak siswa murid itu terbatas, dibatasi oleh aturan. Jadi murid tidak bisa melakukan sesuatu, dan mereka melakukan sesuatu itu bukan dari kesadarannya sendiri. Mereka melakukan hanya karena ingin terlihat baik, hanya ingin terlihat tidak melanggar peraturan kelas. Nah, lingkaran berikutnya yang agak besar yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini melibatkan antara kedua belah pihak, yaitu Bapak Ibu guru dan murid. Jadi untuk keyakinan kelas ini kita bisa menganggap ini sangat fair. Ini lebih efisien karena melibatkan murid-murid kita dengan guru. Sementara peraturan kelas itu bersifat sepihak. Yang membuat peraturan kelas adalah Bapak Ibu guru maupun wali kelasnya. Jadi kalau untuk keyakinan kelas ini melibatkan antara dua belah pihak. Dimana tujuan keyakinan kelas ini agar terciptanya suasana yang aman, nyaman, kemudian saling menghormati, menghargai saat kegiatan belajar. Bapak Ibu guru, kalau keyakinan kelas sudah kita laksanakan di dalam kelas, maka akan memiliki pengaruh lebih luas lagi, yaitu akan menjadikan lingkungan kita itu lingkungan yang positif. Dengan catatan, keyakinan kelas ini harus betul-betul dijalankan dan diterapkan. Kalau keyakinan kelas sudah diterapkan, dijalankan oleh seluruh warga kelas secara kontinu, tentunya di sini secara berulang-ulang dan terus-menerus, maka akan menjadikan
lingkungan kelas itu adalah lingkungan yang positif, di mana insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang negatif yang tidak baik dalam ruang kelas. Nah, tentunya pada saat kegiatan pembelajaran. Kenapa demikian Bapak Ibu Guru? Karena anak-anak sudah terbiasa melakukan hal-hal positif dengan berpedoman pada keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Biasalah di awal-awal dalam membentuk kesepakatan kelas penerapannya tidak maksimal, tetapi insya Allah kalau kita sebagai guru selalu mengingatkan anak-anak kita setiap kita masuk mengawali kegiatan pembelajaran dengan kembali mengingatkan murid-murid kita dari isi kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama, dan anak-anak kita, murid-murid kita menerapkan keyakinan kelas yang disepakati, insya Allah Bapak Ibu Guru, maka lambat laun suasana kelas menjadi lingkungan yang positif. Dan tidak mustahil dari lingkungan positif itu akan tercipta suatu budaya positif. Jadi Bapak Ibu Guru, apapun yang kita lakukan tidak mudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Semua butuh proses, semua butuh perjuangan. Tapi dari sini marilah kita memulai berbenah diri. Tentunya kita berusaha berbuat yang terbaik, membentuk agar terbentuk karakter murid kita yang berprofil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu Guru, ini ada beberapa contoh peraturan kelas dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Baiknya kita dalam membuat keyakinan kelas itu artinya kita pakai saja kata tanggung jawab. Untuk kalimat dilarang mengganggu orang lain. Untuk kalimat keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Usahakan kita memakai kata atau kalimat yang simpel, yang sederhana, yang mudah diingat dan dipahami oleh murid-murid kita. Contoh kalimat berikutnya, kalimat peraturan. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi, kata keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk kesepakatan kelasnya kesehatan. Contoh berikutnya, kalimat peraturan yaitu bergantian atau menunggu giliran. Ini kata pilihan. Jadi kita bisa menggunakannya dalam kalimat keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain. Kalimat peraturan berikutnya yaitu gunakan masker. Jadi keyakinan kelas ini yaitu kesehatan dan keselamatan, bahwa mereka meyakini kalau menggunakan masker itu berarti menjaga kesehatan dan keselamatan. Tidak hanya keselamatan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Dan contoh kalimat peraturan yang terakhir yaitu jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi kalimat yang tepat yang kita gunakan dalam keyakinan kelas itu keselamatan dan keamanan. Nah, baik Bapak Ibu, adapun budaya positif berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, tentunya Bapak Ibu Guru, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar masing-masing. Tidak sama kebutuhan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kita, Bapak Ibu Guru, juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Demikian juga dengan murid-murid kita. Mereka
memiliki kebutuhan dasar masing-masing. Jadi di sini kita sebagai guru harus bisa mengambil andil kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Dan pasti setiap murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar berikutnya yaitu kebebasan. Baik Bapak Ibu, untuk kebutuhan dasar berikutnya yaitu kesenangan. Kalau dalam diri kita tidak ada mendapatkan kebutuhan dasar kesenangan, ya otomatis kita akan merasa tertekan. Demikian dengan murid-murid kita. Jadi kita berupaya agar kebutuhan murid kita untuk merasa senang itu tercapai. Dan kebutuhan dasar berikutnya itu penguasaan. Penguasaan ini dalam artian bagaimana murid itu merasa dianggap kemampuan yang dia miliki. Berikutnya Bapak Ibu, dunia berkualitas. Seperti apa sih dunia berkualitas itu? Dunia berkualitas di sini adalah tempat khusus dalam pikiran, di mana kebutuhan dasar itu bersifat lebih umum dan universal. Sedangkan dunia berkualitas itu lebih unik dan personal. Di sini untuk dunia berkualitas ini, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang sangat bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Kita tidak ingin di dalam dunia berkualitas anak-anak kita, murid-murid kita itu tercoreng hal-hal yang negatif. Nah, bila kita guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka dengan sesadar-sadarnya menghargai nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, mari Bapak Ibu guru kita berusaha lewat wadah sekolah ini kita membentuk karakter murid-murid kita untuk menjadi seorang murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Adapun budaya positif berikutnya, topiknya terkait posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru tentunya Bapak Ibu ya. Posisi kontrol pertama yaitu sebagai penghukum. Posisi kontrol berikutnya yaitu membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Posisi kontrol berikutnya yaitu sebagai pemantau. Dan posisi kontrol terakhir yang kelima yaitu sebagai manajer. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Bapak Ibu guru, sebagai penghukum ini yaitu di mana seseorang, tentunya guru, memberikan penghukuman kepada murid. Di sini dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Nah Bapak Ibu, adapun posisi kontrol yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini
biasanya guru akan bersuara lembut, menggunakan keheningan yang membuat murid menjadi tidak nyaman, merasa bersalah dan rendah diri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, di sini posisi ini tidak menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Berikutnya sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau, di mana di sini guru mengawasi murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Nah, posisi kontrol yang kelima yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Di sini guru merupakan posisi mentor yang memberikan arahan, bimbingan, dan mengajak murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Bapak Ibu guru, adapun budaya positif yang perlu kita terapkan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Di sini ada 3 langkah atau 3 tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini bagaimana siswa atau murid itu bisa mencarikan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, di sini yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Oke, yang pertama, langkah yang pertama dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Di sini dalam menstabilkan identitas ini yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena telah berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi dari kesalahan yang dia perbuat itu dia menjadi tidak menganggap dirinya menjadi orang yang negatif yang selalu melakukan hal-hal yang negatif. Jadi di sini berupaya bagaimana guru itu berupaya membuat anak yang gagal dalam hal ini yaitu anak yang melakukan kesalahan tadi berubah menjadi atau menganggap dirinya menjadi diri yang positif kembali. Nah, di sini kata-kata atau kalimat yang boleh yang bisa dilontarkan oleh seorang guru dalam menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Terus ibu juga pernah buat salah atau kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Berikutnya, ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu di sini lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu beberapa kalimat yang bisa Bapak Ibu guru sampaikan dalam tahap menstabilkan identitas terhadap murid kita yang melakukan suatu tindakan yang melanggar atau kesalahan, baik itu dia melakukan kesalahan yang merugikan dirinya sendiri maupun temannya yang lain. Kemudian langkah segitiga restitusi yang berikutnya yaitu validasi kebutuhan. Pada langkah ini akan membantu siswa mengenali kebutuhan
yang ingin dipenuhinya ketika dia melakukan kesalahan. Nah, sekali lagi, pada langkah validasi kebutuhan ini, di mana guru membantu siswa atau membantu murid mengenali dasar atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh murid kita ketika murid kita melakukan kesalahan. Di sini dalam validasi kebutuhan ini, Bapak Ibu guru boleh berucap seperti ini. Ini salah satunya, bisa Bapak Ibu guru kembangkan juga, ya. Misalnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Terus, apa yang penting bagi kamu? Kita tanyakan. Berikutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lainnya yang baru. Berikutnya, kalimat berikutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau tanpa harus mengganggu teman. Kalimat berikutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya lagi? Itu Bapak Ibu kalimat-kalimat yang bisa kita lontarkan, yang kita bisa ucapkan saat kita melakukan validasi kebutuhan terhadap murid-murid kita jika mereka melakukan suatu kesalahan. Dan yang terakhir, tahapan segitiga restitusi yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan dua tahap yang tadi, terakhir kita menanyakan keyakinan, yaitu di mana di sini guru membantu murid agar murid melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita sebagai guru boleh mengatakan seperti ini, Bapak Ibu guru. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Salah satu tadi yang sudah kita dari keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Bisa kita kembali ke situ, mengingatkan kembali siswa kita di situ. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Terus kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kita tanyakan kembali ke siswa kita. Dan kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Baik Bapak Ibu, demikian materi tentang budaya positif. Dan saya kembalikan kepada moderator. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang disampaikan oleh rekan CGP Hebat SMP Negeri 7 Kota Bima, Ibu Nur Dahlia SPD. Barangkali ada dari teman-teman yang ingin didiskusikan dengan Ibu Dahlia, silakan untuk mengajukan tangan untuk bertanya. Silakan. Baik, ada dua yang ingin bertanya, Ibu Rohana dan Ibu Siti Rahma SPD. Kami persilakan Ibu Rohana terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, tadi sudah kita mendengarkan bersama mengenai pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Nur Dahlia. Tadi saya petik mengenai yang pertama adalah materi mengenai motivasi. Mungkin yang ini saya tanyakan di sini, Bu. Ini pengalaman di kelas ya, Bu ya. Mungkin ada cara-cara jitu dari Ibu ya. Bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam kelas? Di mana di sini siswa akan dituntut lebih aktif, bukan hanya guru. Karena sesuai kurikulum baru kan 75% itu siswa lebih aktif ketimbang gurunya. Itu mungkin ada cara-cara jitu dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan, pengalaman Ibu yang Ibu dapatkan dari kegiatan CPD
CGP itu tuh. Mungkin bisa dibagikan Bu ya mengenai cara-cara jitunya untuk bisa mengaktifkan siswa lebih aktif gitu ketimbang gurunya. Itu aja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya diberikan kepada saya. Saya di sini pertama-tama ya sebelum saya melanjutkan pertanyaan ingin mengajak, ayo adik-adikku semua kita ikut CGP angkatan ke-10. Ayo semangat semuanya. Ibu Hana, Ibu Hasni, apalagi Ibu Hasni sudah memakai baju baru ya. Ya, pakai baju baru. Ayo, jangan kalah dengan saya yang sudah tua. Ayo semangat semuanya, Ibu Susi, yang lain juga. Apalagi Ibu Siti Nurjana, adik pendamping yang paling baik. Ya, terima kasih kembali kepada materinya. Tadi ada beberapa yang disampaikan oleh Ibu Nurdalia tentang keyakinan di dalam kelas. Pertanyaan saya simpel aja Bu, apa manfaat dari adanya keyakinan di dalam kelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari yang pertama dari Ibu Rohana. Ibu Rohana terkait bagaimana tips dan trik dalam membangun motivasi siswa agar lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Lebih kurang seperti ini, Bu Rohana. Yang pertama, kita memberikan pembelajaran itu sesuai dengan bakat dan minat peserta didik atau murid kita. Karena kita melihat tidak semua siswa itu memiliki kemampuan yang rata. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik itu minat dan bakatnya, juga keterampilannya. Jadi di sini kita berusaha memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa atau murid. Yang kedua, yaitu kita menyesuaikan pembelajaran itu yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Ya. Terkadang ada anak yang suka yang gaya belajarnya mandiri, ada yang senang berkelompok, ada anak yang suka jalan keliling tetapi dia tetap mengerjakan tugasnya. Seperti itu Ibu Rohana. Tips yang ketiga yaitu kita berusaha mengaitkan materi ajar dengan keseharian murid kita atau lingkungan murid kita. Bisa dikenal juga dengan pembelajaran yang berdasarkan atau berbasic kontekstual. Tips yang keempat yaitu kita mencoba menggunakan media ajar yang bervariasi agar murid kita tidak merasa bosan. Kita jangan monoton dengan media belajar itu aja. Misalnya menggunakan buku paket aja atau dengan metode ceramah saja. Kita harus bervariasi. Misalnya kita menayangkan video pembelajaran atau contoh kecil kita bisa menggunakan LCD seperti ini. Tidak hanya dengan papan tulis gitu. Dan ada tips yang terakhir dari saya Ibu Rohana yaitu bagaimana kita bisa menggunakan atau memanfaatkan tempat belajar yang bervariasi. Karena di sini dimanapun itu adalah ruang belajar. Ruang belajar tidak hanya di dalam kelas. Kita bisa memanfaatkan pojok baca. Kebetulan di sekolah kita SMP 7 ada pojok baca. Kita bisa memanfaatkan ruang perpustakaan kita sebagai tempat belajar. Nanti coba Ibu Rohana terapkan itu. Pasti Ibu akan menemukan perubahan
dan perbedaan sikap dari siswa kita. Bagaimana saat mereka menerima pembelajaran di dalam ruangan dan selain di kelas. Nah, dicoba saja hanya Ibu Siti Rahma terkait apa manfaat dari keyakinan kelas yang dibuat. Nah, adapun manfaat dari keyakinan kelas yang pertama, membantu menciptakan suasana saling menghormati di dalam kelas. Kemudian yang kedua, mendorong hubungan yang positif antara guru dan murid. Manfaat yang ketiga, menetapkan ekspektasi komunikasi yang jelas antara guru dan murid. Yang keempat, membantu mencegah kebingungan dan kesalahpahaman dengan menguraikan aturan dan harapan yang diikuti oleh semua warga kelas. Dan manfaat yang terakhir yaitu mengurangi tingkat stres di dalam kelas, sehingga murid akan merasa lebih aman, lebih nyaman, dan lebih tenang saat belajar. Demikian Ibu Siti Rahma terkait apa manfaat dari kesepakatan kelas yang kita buat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi seluruh rangkaian kegiatan pemaparan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah disampaikan oleh rekan CGP hebat kita Ibu Nur Dahlia SPD. Semoga kegiatan kita hari ini tentunya kita bisa implementasikan bersama murid-murid kita di kelas, dan tentunya tujuan akhirnya adalah terbangun budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Demikian Bapak dan Ibu, kurang lebihnya saya selaku pembawa acara memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.